Laporan terbaru dari PPATK, negara kita dirugikan sekitar 1.200 triliun dari judi online di tahun 2025 ini. Tahun 2024, negara kita dirugikan 900 triliun dari judi online. Laporan dari PPATK langsung yang menangani transaksi soal keuangan. Saya berpikir di sini, tidak mungkin uang sebesar ini keluar dari negara tanpa orang-orang besar itu tahu. Tetapi, kalau memang tidak ada yang serius menanggapi dan ingin menangani hal ini, maka saya mau coba berkontribusi terhadap perubahan pemikiran saja. Saya tidak bisa berkontribusi besar, teman-teman. Karena apa? Karena untuk berkontribusi besar membutuhkan dana yang besar juga. Membutuhkan dukungan politik, membutuhkan dukungan hukum yang kuat. Saya hanya orang kecil, saya hanya satu. Tetapi saya percaya, kalau kita melakukan sesuatu hal dengan niat yang baik, maka ini akan menjadi satu gerakan sosial revolusioner yang dapat mengubah semuanya juga. Saya tahu kawan-kawan capek dengan semuanya. Saya tahu kawan-kawan capek kerja, tapi kok hidupnya susah terus, kerjaan makin susah didapat, gak tahu mau ngapain, bingung karena dunia bergerak terlalu cepat terkait perubahan teknologi dan semacamnya. Kita tidak bisa menyalahkan situasi ini terus, karena perkembangan dari semuanya itu dibawa juga langsung dari dunia. Jadi kita tinggal di negara kita ini bukan hanya terpengaruh dari apa yang ada di negara ini, tapi dari seluruh dunia. Seluruh dunia mempengaruhi apa perilaku yang terjadi pada kita saat ini. Misalnya media sosial. Apakah YouTube dibuat oleh orang Indonesia? Tidak, ini dibuat oleh orang Amerika. Apakah TikTok dibuat oleh orang Indonesia? Tidak, itu dibuat oleh ByteDance, perusahaan dari China. Tetapi itu mempengaruhi kehidupan kita sebagai seseorang. Itu mempengaruhi perilaku kita, berapa jam yang kita habiskan lewat media sosial, berapa jam kita main handphone, itu mempengaruhi kita semua. Kembali lagi soal judi. Maaf kalau ini kontennya agak lompat-lompat karena saya tidak pakai skrip ya, saya murni dari kepala aja. Yang bisa saya kontribusikan untuk coba memperbaiki situasi ini hanyalah memberikan kalian satu pelajaran tentang cara mengelak dari situ. Saya tidak bisa katakan kepada kalian saya mampu mengajari kalian mendapatkan uang triliunan, miliaran, karena saya sendiri belum mendapatkan dan mempunyai itu. Saya hanya bisa mengubah utang saya menjadi rumah, modal pernikahan, dan keuntungan ratusan juta masih yang saya putar sekarang di bursa saham. Terkait dengan saham, Saya hanya punya satu ide, pemikiran yang bisa saya usahakan untuk merubah perputaran uang di judi online ini. Apa itu? Coba kita berbuat sesuatu dan berpikir dan melakukan sesuatu itu dengan tahapan seperti ini. Kita bekerja, kita mendapatkan gaji. Gaji kita yang berupa uang, kita sisihkan berapa untuk kebutuhan hidup. Kalau ada sisanya, kita investasikan ke antara dua. Saya hanya bisa kasih dua pilihan terhadap kalian. Kalian masukkan ke saham atau kalian investasikan ke emas batangan. Kenapa? Karena saya bisa mengkalkulasi. Kalau misalnya gaji kita sebulan, kenapa saya bisa mengkalkulasi? Karena saya pernah di posisi itu juga. Kalau misalnya gaji kita 3 juta atau 4 juta sebulan, biaya hidup kita tergantung bagaimana kita, gaya hidup kita, dan apakah kita sudah menikah atau belum. Katakanlah di sini kita istilahkan gaya hidup kita biasa aja, kita belum menikah, di posisi belum menikah. Kalau kita di posisi belum menikah, uang kita dapat misalnya 4 juta sebulan katakan. Mungkin kita bisa habiskan satu hari itu untuk makan 60.000. Pagi siang malam 20.
1 bulan artinya 1.800.000. Katakan untuk transport 200.000, maka 2 juta. Nah, anggaplah kita bisa menabung 2 juta kan. Kalau kita dapat 4 juta berarti sisa 2 juta kan. Katakanlah kita memberikan orang tua kita atau sedekah 500.000. 500.000 lagi untuk kita menikmati hidup. Mau nongkrong sama teman, mau internetan, atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, katakanlah kita bisa sisihkan 1 juta. 1 juta ini mau kita apakan? Jawaban saya, jangan diamkan di rekening. Kalian harus menginvestasikan itu. Tadi, saya merujuk ke saham atau emas. Oke? Kalau kalian membeli emas, harga emas sekarang itu 1 gram 2 juta. Kalau saya punya 1 juta, maka saya harus nabung 2 bulan untuk bisa beli emas 1 gram. Ya kan? It's okay. Pelan-pelan tidak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu sistemnya, sistem berpikirnya gimana. Ini kita orang, oke? Kemudian kita kerja. Dari kerja kita dapat uang. Tadi saya istilahkan 4 juta sebulan dengan posisi gaya hidup biasa aja, dan kita masih single. Habis 3 juta tadi untuk biaya hidup, sisa 1 juta sebulan. Nah, 1 juta inilah yang kita investasikan kembali. Oke? Jangan kita tabung di rekening atau di bawah celengan kita, karena kita akan tergerus inflasi daya beli uang kita tersebut. Jadi kita taruh di rekening saham kita belikan saham yang bagus, dan kita analisa dalam jangka panjang kita mau mainin, bisa kita masukkan ke banking lah katakan, atau kita masukkan ke saham yang bagi dividen besar gitu kan. Jadi kita nggak usah peduliin naik turunnya harga saham gitu kan. Atau sekarang investasi yang revolusioner seperti kripto, tapi jangan beli meme coin, beli bitcoin aja gitu kan. Nah, sama di saham emas tadi kan, 3 instrumen ini. Kalau tanah itu terlalu ribet ya, karena saya tahu saya udah punya tanah dan rumah. Itu butuh uang yang besar kalau kita mau beli tanah, dan dia nggak liquid, susah diperjualbelikan kalau kalian beli tanah, kecuali kalian petani, bisa kalian kerjakan sendiri tanah kalian gitu kan. Nah, tapi di sini saya merujuk kepada pekerja buruh, pabrik, pegawai kantoran, karyawan, begitu ya. Udah, tadi kita masukkan ke investasi 1 jutanya. Nah, kalau kita belikan emas harus ada 2 bulan 1 juta 2 juta 1 gram. Kalau ke saham bisa, tinggal kita pilih aja sahamnya. Yang bisa 1 juta itu beli saham apa gitu kan yang bagus kan. Banyak saham yang bagus, dividennya besar. Banking ada, batubara ada, sawit ada, saham kelapa sawit ada gitu kan. Kalau Bitcoin saya kurang tahu, jadi saya sampaikan 2 yang ini aja. Udah, jadi tidak ada uang kita keluar ke judi online. Itu dulu. Saya tidak bisa langsung mengatakan kalian dengan melakukan cara ini kalian langsung kaya, enggak. Langsung dapat uang banyak, enggak. Pelan-pelan, oke? Pelan-pelan. Saya akan merasuki dan mencoba mengajarkan ini secara pelan-pelan dengan saya membayangkan kondisi saya di posisi seperti itu. Oke? Jadi kita tidak ada peluang lagi nih untuk judi online. Kenapa? Karena tidak ada uang kan? Tidak ada uang lagi. Karena begitu masuk gaji langsung dialokasikan. Kemudian 1 juta langsung dimasukin ke aset investasi tadi. Oke. Katakan kita mulai ini dari 2025. Dari bulan Januari. Januari kita lakukan. Februari kita lakukan. Maret. Sampai 1 tahun, maka otomatis aset yang kita investasikan seharusnya nilai rata-ratanya minimal 12 juta. Ya kan? Tanpa pertumbuhan atau pengurangan apapun yang signifikan. Saya kira tetap stabil kalau kita beli emas atau kita investasikan ke saham yang membagikan dividen besar. Sekalipun turun fluktuatif tidak terlalu jauh, saya kira. Kemudian kita di backup sama dividen yang udah kita dapat gitu. Nah, kemudian untuk menambah income kita, jadi gini, tidak bisa kita berpangku pada satu sumber income.
misalnya kayak saya sekarang, saya kerja, saya ada sumber income nih, satu nih kan, dari gaji, penghasilan saya, ya kan, setiap bulan. Nah, saya tahu tidak bisa kita hanya memanfaatkan satu sumber penghasilan untuk mencapai kebebasan finansial atau mencapai kehidupan di mana kita sudah tidak terlalu memperdulikan uang lagi. Jadi kita berkehidupan, bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin saat ini belum. Kenapa? Karena kita masih mengumpulkan energi untuk itu. Oke? Nah, kita harus tambah sumber income, penghasilan. Dari mana? Nah, ini yang kita pikirkan dari mana? Kalau saya mainnya di media sosial. Dari mana? Dari AdSense YouTube bisa buat konten YouTube, ya kan? Dari buka kelas bisa. Kalau kita punya skill dan pengetahuan, jangan malu untuk membuat video, membagikan itu, dan mengajari orang. Kalau kalian ahli dalam bidang otomotif dan buka kelas soal perbengkelan motor, saya mau belajar, saya bayar. Karena dunia akan bergerak seperti itu, teman-teman. Gini, saya baru tamat sekolah, saya tidak punya keahlian. Latih satu keahlian khusus di luar pekerjaanmu, kemudian sampaikan itu kepada dunia, lalu ajarkan itu. Ajarkan itu. Percaya sama saya, jangan kalian malu dibilang buka kelas, dibilang ngajarin ini, sok-sokan, mau cari uang aja. Hidup memang mau cari uang. Ya, kau jangan tiru orang bodoh yang sibuk komentar negatif di kolom komentar YouTube orang atau medsos orang. Kau mikir kenapa dia bisa menghasilkan uang dan orang kasih uang sama dia dengan cara dia ngomong. Kau mikir, jangan kau komentar negatif. Mikir gimana ya caranya ya. Jangan kau di kamar mungkin komentar negatif. Bego betul kau menghabiskan waktu hanya untuk itu, sementara dia menghasilkan uangnya. Wow, bego betul kau. Jangan ya. Saya mengajarkan yang betul di sini. Oke, cari sumber income yang lain. Nah, intinya kita jauhi dulu sumber masalah tadi terkait judi online tadi kan. Kita udah terbebas dulu nih kan. Nah, tambah sumber income, ya kan? Tambah sumber income. Terserah caramu jalanmu dari mana, tapi saya kira yang paling efektif saat ini yang tadi, pelajari satu keahlian khusus, kemudian ajarkan ke orang. Kalau kau mengajarkan saya dan buka kelas cara servis AC, saya mau bayar. Karena apa? Kau ahli di bidang servis AC kan? Kau sampaikan lewat YouTube, TikTok, Instagram, ya kan? Kemudian setelah kau sampaikan, kau ajarkan orang. Nah, baru sampaikan. Kalau kalian mau belajar cara memperbaiki AC, maka saya membuka kelas untuk latihan perbaiki AC. Hubungi ke nomor sekian. Nah, aku akan belajar samamu. Sekalipun kau bayar misalnya kelasnya 1 juta kak untuk pertemuan 3 hari, tapi kakak saya ajarkan ilmu-ilmu dasar cara memperbaiki AC dan praktek langsung kayak mana AC itu bisa hidup lagi dari rusak. Saya belajar, saya bayar uangnya sama kamu. Saya bayar. Saya nggak merasa itu kamu cari uang atau saya senang betul saya. Kenapa? Karena artinya kau punya keahlian yang bisa kau jual, dan keahlian itu memang saya butuhkan. Kalau saya membutuhkan itu, manusia, kalau sesuatu itu memang dibutuhkannya, dia mau bayar. Kenapa harus takut bayar? Gak perlu takut-takut soal keluar uang gitu. Oke, sampailah di situ kan. Nah, kau sibuk komentar di kolom komentar orang, mengecilkan orang, betapa bodohnya kau. Karena kau gak punya keahlian yang bisa kau jual, bos. Kau nggak punya keahlian. Kalau orang yang ahli-ahli itu, katakan kayak siapa? Timothy Ronald, ya kan? Andri Hakim, dibilang mereka kaya dari jual kelas. Sekalipun itu yang terjadi, saya mendukung. Kenapa? Karena dia menjual isi kepalanya. Penting itu. Tapi kalau misalnya kau nggak ada, ya itulah. Gimana mau dibilang lagi? Nah, jadi terkait pola transaksi itu dari perputarannya kalian bisa langsung riset aja. Di sini ada 2023 327 triliun uang hilang untuk itu. 2024 900 triliun, 2025 perkiraannya 1200 triliun. Oke? Jadi itu dulu yang dilakukan, itu dulu yang dicegah, itu dulu step satunya. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti
Kalau kalian mau report hasilnya, silakan WA saya. Itu ada WA saya di situ ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.